Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam, Bapak dosen Amiruddin SPDI MPDI, yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman seperjuangan rahimakumullah. Baiklah, langsung saja lanjut yang kedua, pembahasan materi yang kedua, yaitu yang mana pemikiran pendidikan di dunia Islam pada umumnya menurut para tokoh-tokoh agama. Dalam filsafat pendidikan Islam, Omar Muhammad Al-Qaumi Al-Syaibani menulis kitab-kitab falsafah pendidikan di negara-negara Arab. Sekalipun sedikit, masih tetap mengambil pemikiran dan menghadapi persoalannya dari segi pandangan Barat. Tampak kurang sekali menyebut tentang karya-karya ulama di negara kita. Kalau menghadapi persoalan tabiat manusia misalnya, mereka selalu menyebut pendapat Plato, Aristoteles, Thomas Hobbes, dan John Locke, Jean Jacques Rousseau, John Dewey, dan lain-lainnya. Tidak sedikit pun menyentuh tentang pendapat seorang ahli pikir Arab. Mengapa kita merasa cukup dengan menyebut pendapat Plato dan Aristoteles dalam hal ini, dan tidak menghiraukan filosofi Islam. Pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun sebagai seorang pemikir adalah produk sejarah. Oleh karena itu, untuk membaca pemikirannya, aspek historis yang mengitarinya tidak dapat dilepaskan begitu saja. Namun yang jelas pemikiran Ibnu Khaldun tidak dapat dipisahkan dari akar pemikiran Islam lainnya. Beberapa pemikiran menurut para tokoh filosofi, yaitu yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Pemikiran menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat berusaha mencari apabila mau berusaha pula mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Lanjut yang kedua, yaitu pemikiran tokoh selanjutnya, yaitu pemikiran pendidikan menurut tokoh agama Muhammad Abduh. Dalam rangka merumuskan dan merespon terhadap tantangan Barat dan dunia modern, para pembaru kiranya telah menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Az-Zumardi Azra menyebutkan 3 pendekatan yang secara implisit telah digunakan para pembaru. Ketiga pendekatan tersebut adalah apologetik, identifikatif, dan afirmatif. Ketiga pendekatan tersebut, walaupun diantaranya sering terjadi tumpang tindih dan sulit dipisahkan, kiranya dapat dijadikan landasan tipologikal untuk menentukan berbagai orientasi ideologis bagi gerakan pembaruan Islam. Gerakan pembaruan Islam dalam perkembangannya yang paling awal sesungguhnya muncul berkaitan dengan respon kaum muslim untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Salah satu karakter dan watak pembaruan Islam tempo dahulu adalah menggunakan kacamata agama untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang menimpa kaum muslim berkenaan dengan lahirnya modernisme. Lanjut yang kedua, yaitu pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam melakukan pembaruan Islam melalui Muhammadiyah dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama
Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu menekankan perlunya penyatuan dimensi ajaran kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan dimensi ijtihad dan tajdid sosial agama. Yang kedua, dalam mengaktualisasikan cita-cita pembaruannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menempuh sistem organisasi. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan pemikiran dengan Muhammadiyah bercorak anti kemampanan kelembagaan agama yang terlalu bersifat kaku. Yang keempat yaitu gagasan pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah selalu bersifat responsif dan adaptif di dalam menghadapi perkembangan zaman. Lanjut yang terakhir yaitu perkembangan pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kehadiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam tubuh NU atau Nahdlatul Ulama telah memberikan kebanggaan tersendiri bagi warga NU. Sementara itu, membuat kecintaan warga NU terhadap organisasinya semakin bertambah besar. Dalam konteks studi Islam tradisional memiliki pengertian berawal dengan modernisme. Menurut Syed Hussein Nas, Islam tradisional dipahami sebagai fase Islam dengan beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, Islam tradisional menerima Al-Quran sebagai kalam Tuhan, baik kandungan maupun bentuknya. Yang kedua, Islam tradisional menerima ortodoks, yaitu Syihab yang 6 dari kalangan Sunni dan 4 buku dari kalangan Syiah. Yang ketiga yaitu Islam tradisional mempertahankan syariah sebagai hukum ilahi selama berabad-abad. Di samping itu juga menerima kemungkinan pandangan-pandangan segar lainnya melalui qiyas, ijma' dan istihsan. Yang keempat yaitu Islam tradisional memandang sufisme sebagai dimensi batini atau jantungnya wahyu Islam. Itulah beberapa pemikiran menurut para tokoh agama. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.